Kali ini channel Senju TV akan membahas drama Korea yang sedang hits yang berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won. Untuk siapapun yang dapat bertahan di babak terakhir. Terdapat 456 pemain yang datang dari berbagai daerah Korea, dan masing-masing memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh sebab itulah, dalam permainan mereka rela melakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiahnya. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Squid Game episode 1 dimulai dengan pengenalan tentang apa sebenarnya game Squid itu. Ini adalah permainan masa kecil, atau tepatnya permainan cumi-cumi, dengan anak-anak dibagi menjadi dua tim, yaitu pertahanan dan serangan. Untuk menang, penyerang harus menyentuh tempat kecil yang tertutup. Namun, jika pemain bertahan mendorong Anda keluar dari area permainan yang tertutup, Anda mati. Secara metaforis, tentu saja. Ini membentuk dasar cerita dari apa yang akan kita tonton di sini. Saat kita melompat maju dalam waktu, kita akan diperlihatkan seorang ibu yang sedang marah tengah melemparkan sejumlah uang kepada pria bernama Gi-hun saat dirinya sedang makan. Ya, ibu itu tak lain adalah ibu Gi-hun sendiri. Sang ibu menyuruh Gi-hun untuk membelikan putrinya ayam goreng sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi Gi-hun pikir uang tunai yang diberikan tidak cukup untuk membeli ayam goreng untuk putrinya, dan meminta lebih banyak uang tunai. Dia memberikannya padanya sebelum dia pergi. Ketika ibunya pergi, Gi-hun mencari kartu bank ibunya, kemudian pergi ke bank untuk mengambil lebih banyak uang tunai. Kemudian, cerita berlanjut di mana Gi-hun pergi ke tempat judi pacuan kuda untuk bertaruh. Walaupun di awal tebakannya selalu gagal, tapi akhirnya Gi-hun berhasil memenangkan permainan balap kuda. Dan lekas memberitahu putrinya bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi saat dia keluar dari gedung bersama teman-temannya, nasib sial terjadi pada Gi-hun. Saat dirinya sedang menelepon putrinya, seorang rentenir datang untuk menangkapnya. Ketika berlari, Gi-hun tidak sengaja menabrak seorang gadis. Dia mengambilkan minuman untuknya dan menatapnya ketika dia berlari. Gi-hun yang akhirnya tertangkap mencoba untuk membayar utangnya, namun dirinya sadar bahwa sakunya telah kosong. Gi-hun kehilangan semua uang yang baru saja diperolehnya karena pencopet. Lintah darat mencoba melukai hidung Gi-hun untuk mendapatkan darahnya. Gi-hun menangis dan berjanji untuk membayarnya dengan tenggang waktu 1 bulan ke depan. Rentenir itu akhirnya meminta Gi-hun untuk menandatangani kontrak dengan darahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil ginjalnya jika dia tidak dapat membayar hutangnya bulan depan. Akibatnya, dia terpaksa menandatangani kontrak dengan rentenir ini, memastikan dia akan membayar atau kehilangan ginjal. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil ginjalnya jika dia tidak dapat membayar hutangnya bulan depan. Akibatnya, dia terpaksa menandatangani kontrak dengan rentenir ini, memastikan dia akan membayar atau kehilangan ginjal. Dia bahkan menandatanganinya dengan sidik jari berdarah juga. Mengingat ini adalah hari ulang tahun putrinya, Ga-yong, Gi-hun mencoba memenangkan sesuatu dari mesin ketangkasan. Namun terus saja gagal. Akhirnya, ada seorang anak datang membantu Gi-hun untuk mendapatkan hadiah. Gi-hun dengan senang hati memeluk anak itu, dan lekas pergi menemui anaknya Ga-yong di restoran. Dia menyerahkan hadiah itu padanya. Tapi, dia menemukan bahwa hadiah itu adalah pistol. Akhirnya, Gi-hun berjanji akan memberikan hadiah yang lebih baik ke depannya. Namun Ga-yong nampak tidak senang saat itu. Ketegangan tinggi muncul antara Gi-hun dan ibu Ga-yong. Saat dia mencaci maki Gi-hun karena membawa gadis itu kembali dengan terlambat. Meskipun hanya 10 menit melewati waktu yang ditentukan, mantan istri Gi-hun tidak mengizinkan Gi-hun untuk membawa putrinya. Gi-hun melihat Ga-yong pergi meninggalkannya bersama mantan istrinya keluar. Gi-hun mencoba untuk mengejarnya,
namun dia harus ketinggalan menaiki kereta bawah tanah. Saat masih di stasiun bawah tanah, seseorang datang mendekati Gi-hun, bahwa dia akan memberikan sejumlah uang kepadanya jika dia dapat mengalahkannya dalam permainan dakji. Untuk setiap putaran dakji Gi-hun menang, dia akan mendapatkan 100.000 won. Jika dia kalah, dia harus menyerahkan jumlah uang yang sama. Dan permainan tidak berjalan sesuai rencana. Faktanya, setiap kali bermain, Gi-hun selalu kalah. Gi-hun yang kalah, hanya bisa menerima tamparan keras di wajahnya dari pria itu. Sebagai ganti karena tidak punya uang. Meski sudah tidak tahan dengan tamparan berkali-kali kepadanya, namun Gi-hun tetap melanjutkan permainan dengan pria itu. Dia menang pada akhirnya setelah dia gagal berkali-kali. Dia mencoba untuk membalas menamparkan pria itu, tapi pria itu menghentikannya dan memberikan uang tunai 100.000 won kepadanya. Pria itu memberitahu Gi-hun untuk terus bermain game dengannya setelah dia mendapat banyak uang. Tapi Gi-hun menolaknya, karena dia pikir pria itu akan mengambil uang yang dia miliki. Pria itu menyebutkan, Gi-hun berhutang begitu banyak uang, dan memberikan kartu nama kepadanya sebelum dia pergi. Ketika di jalan, Gi-hun bertemu dengan kucing liar yang sedang mencari makanan. Dia melempar ikan ke hewan itu, dan memberitahunya bagaimana dia mendapatkan uangnya. Gi-hun kembali ke rumah, dan makan bersama ibunya. Dia memberikan uang tunai padanya, tapi ibunya mengira bahwa uang itu didapat Gi-hun dari hasil mencuri. Tak tahan dengan tudingan dari sang ibu, Gi-hun pun berteriak padanya bahwa dia mendapatkannya dengan tubuhnya. Ibunya juga mengatakan kepadanya bahwa Gayong akan segera meninggalkan Korea. Dia menyebutkan apa yang dikatakan pengacara, bahwa dia bisa mendapatkan hak asuh Gayong jika dia cukup kaya. Gi-hun berbaring di tempat tidur. Dia mengeluarkan telepon dan melihat foto putrinya. Ini semua adalah ujian, mendorong Gi-hun untuk pindah ke game yang lebih besar dan lebih baik. Kehidupan Gi-hun berantakan, dan selain uang yang terutang kepada rentenir, dia juga berutang 250 juta ke bank. Gi-hun berpikir, dia mungkin dapat menghentikannya. Dan itu cukup untuk Gi-hun memutuskan untuk ikut dalam sebuah permainan. Setelah pingsan dengan gas tidur, Gi-hun terbangun untuk menemukan dirinya di sebuah ruangan yang aneh, dipantau oleh banyak orang yang mengenakan jaket berkerudung merah. Ada total 456 kontestan, dan semuanya ada di dalam ruangan aneh ini. Gi-hun melihat lelaki tua Il-nam yang menghitung berapa banyak orang di ruangan itu. Il-nam memberitahu Gi-hun bahwa dia datang ke tempat itu karena dia tahu dia akan mati karena tumor di otaknya. Perkelahian segera pecah antara kontestan 101 dan 67 dengan mantan menuduh gadis itu sebagai mata-mata Korea Utara. Gi-hun melompat masuk dan berhasil menghentikan hal-hal yang meningkat. Tapi tidak lama, pintu terbuka. Pria berbaju merah muncul. Kepala pria berbaju merah menjelaskan bahwa kelompok tersebut akan berada di sini selama 6 hari untuk bersaing di 6 pertandingan yang berbeda. Para pemain akan mendapatkan uang tunai yang besar jika dia memenangkan semua dari 6 pertandingan. Ada banyak uang yang dipertaruhkan, dan tampaknya setiap orang di ruangan ini berhutang besar, sama seperti Gi-hun. Tetapi pemain Sangwoo memberitahu kepala suku bahwa dia tidak mempercayainya. Kepala suku menunjukkan bahwa mereka harus percaya pada apa yang dia katakan, karena mereka diburu oleh rentenir. Akhirnya setiap pemain menandatangani formulir persetujuan dan berfoto, siap menaiki tangga berwarna-warni ke tempat ruang permainan berada. Ini terjadi pada area terbuka yang besar, di mana para pemain dipaksa untuk berdiri di belakang garis putih. Seorang pria aneh, bertopeng hitam mengawasi segalanya. Pria bertopeng hitam itu dikenal sebagai The Front Man, yang menyaksikan semua ini terjadi di banyak monitor. Game pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Dengan seorang gadis robot raksasa berdiri di sisi lain lapangan besar. Dan penembak jitu,
siap untuk menembak semua peserta yang tidak bisa mengikuti peraturannya. Pada dasarnya, para kontestan harus berpindah dari titik A ke titik B dalam waktu 10 menit. Selama lampu hijau, ketika itu lampu merah, dan ada peserta yang bergerak, maka mereka akan dieliminasi, yaitu ditembak mati. Saat banyak tembakan bergema di lapangan, peserta yang panik pergi berlarian untuk melarikan diri. Dan akhirnya semua yang bergerak ditembak mati, yang membuat banyak peserta tersingkir dari permainan. Dengan waktu yang hampir habis, Gi-hun diselamatkan oleh kontestan lain, yang kemudian kita ketahui bernama Ali. Dia, Sang-woo, dan Gi-hun semuanya berhasil melewati batas dengan waktu kurang dari 1 detik. Mereka yang tertinggal di lapangan begitu penghitung waktu berakhir, akan ditembak mati. Dengan permainan berakhir, atap tiba-tiba menutupi seluruh lapangan saat kamera bergerak keluar. Orang-orang ini berada di sebuah pulau, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Baiklah, demikian ringkasan sinopsis Squid Game episode 1 hari ini, yang bisa Mimin berikan. Nantikan juga kelanjutannya pada serial Squid Game episode 2 selanjutnya. Terima kasih.